Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pada semua jamaah yang kami hormati, kami muliakan, pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai Ramadan pertengahan, bahkan hampir ke-20, kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menikmati, menghayati dan berupaya untuk menghidupkan dan memperbanyak amal di bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan ini. Rahmat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang senantiasa kita harapkan syafaatnya fid dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Kita semua tahu bahwa begitu mulianya Ramadan, dari awal bahkan sebelum kita puasa, baru saja kita merasa bahagia, kita merasa bersyukur dengan hadirnya Ramadan, itu sudah ada semacam jaminan bagi orang yang bahagia tersebut di dalam menghadapi puasa Ramadan. Nabi mengatakan, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Sapa wonge sing bungah kelawan manjinge wulan Ramadan, harrama mongko ngaromaken sapa Allah Gusti Allah jasadahu ing jasade menungso niku wau 'alan niran, mencicipi neraka. Jadi baru saja dia bahagia, baru saja dia bungah dengan masuknya bulan Ramadan saja, dia sudah diharamkan jasadnya untuk masuk neraka. Nah, apalagi kalau orang tersebut kemudian menindaklanjuti rasa bahagia, rasa bersyukur itu dengan melaksanakan puasa, dengan memperbanyak amal ibadah, dengan memperbanyak sedekah, dengan memperbanyak amal soleh, yang baik amal soleh itu terkait langsung dengan hablum minallah maupun amal soleh yang terkait dengan hablum minan nas. Nah, pada kesempatan kali ini kita beranjak masuk di akhir Ramadan, maka marilah kita semakin mantap, semakin yakin untuk memperbanyak amal-amal itu semuanya yang telah kita lakukan setiap hari, setiap malam. Ada tadarus, ada tarwih, ada ngaji, dan amal sedekah yang telah kita lakukan sampai nanti akhir kita mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Semoga sampai akhir nanti kita bisa menyempurnakan berbagai amal-amal ibadah itu dengan lebih paripurna lagi. Apalagi kita niati untuk mensyukuri nikmat Allah berupa sehat, berupa keamanan, berupa kemudahan. Di saat
banyak juga saudara-saudara kita yang di bulan puasa ini justru diuji dengan berbagai macam ujian. Umpamanya di bulan puasa malah dia diberi ujian sakit, harus singgah di rumah sakit sampai mungkin 1 bulan tidak bisa melakukan puasa. Nah, kita itu alhamdulillah diberi kesehatan, bisa melaksanakan puasa ini dengan baik, bisa berpuasa dengan lancar. Nah, makanya marilah kita maksimalkan ibadah kita hingga selesai. Dan bahkan nanti justru setelah Ramadan itu kita tahu kita masuk bulan Syawal. Syawal itu kan artinya peningkatan. Jadi mestinya justru setelah Ramadan itu kita bisa meningkatkan apapun yang telah kita jalankan di bulan Ramadan ini. Ada satu hadis yang sangat bagus, perlu kita ketahui bahwa di sana disebutkan al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surganya Allah itu mustaqatun, sangat merindukan, ila arba'ati nafarin, untuk disinggahi oleh 4 golongan. Loh, kita itu dirindukan manusia aja sudah senang, apalagi dirindukan oleh surganya Allah. Nah, siapa 4 golongan yang dirindukan oleh Allah tersebut? Yang pertama adalah talil Quran, kelompok atau orang-orang yang mau memperbanyak membaca Al-Quran. Tentunya di semua kesempatan, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Lebih-lebih hari ini kita ada di bulan Ramadan, di mana apapun amal itu dilipat gandakan pahalanya. Jadi itu pertama, orang yang membaca Al-Quran, apalagi volumenya dipadatkan lagi. Biasanya kalau di luar Ramadan mungkin membaca Al-Quran hanya beberapa halaman. Di bulan Ramadan kemudian minimal 1 juz 1 hari. Nah, syukur-syukur kita perdalam, mengetahui terjemahnya, mengetahui tafsir dari Al-Quran tersebut, sehingga kita bisa mengamalkannya. Karena Al-Quran itu tidak cukup dibaca, tetapi harus difahami isinya dan kemudian diamalkan apa isi dan kandungannya, supaya kita hidup itu betul-betul berdasarkan tuntunan Al-Quran. Itu pertama. Yang kedua adalah wamut aimil ji'an, orang yang mau memberi terhadap orang lain yang kekurangan. Sekalipun redaksinya itu memberi makan terhadap orang yang lapar, tapi secara umum berarti kita berempati. Kalau kita mempunyai lebih, kita mempunyai kerelaan, mempunyai kebesaran hati untuk memberikan kepada saudara-saudara kita, orang lain yang lebih membutuhkan daripada kita, apapun bentuknya, baik itu pemikiran, tenaga, maupun harta yang kita miliki. Nah, karena manusia hidup itu kuncinya ada 2. Yang siapapun yang mempunyai kelebihan, maka dia wajib untuk berbagi terhadap saudaranya yang kekurangan. Nah, yang kekurangan itu bisanya ia hidup secara normal, itu harus ada kerelaan, ada kebesaran hati dari orang-orang yang mampu, supaya kehidupan di dunia ini ada yang mampu, ada yang tidak, tetapi bisa berjalan secara seimbang. Tidak yang mampu itu kemudian hanya berpikir yang penting ia mampu sendiri dan mengabaikan orang lain yang
ternyata masih banyak yang kekurangan. Bahkan untuk sekedar dimakan saja itu ia tidak mampu. Nah, hadis ini tentu ada orientasi untuk supaya kemakmuran itu bisa dirasakan oleh semua orang. Bukan hanya beberapa gelintir orang saja yang pintar, yang mampu secara ekonomi, yang bisa menikmati kemakmuran di dunia ini. Yang ketiga adalah wahafidhil lisan. Orang-orang yang mampu menjaga lisannya. Jadi lisan ini kan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berbicara secara baik, bisa berbicara secara fasih. Itu adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya ada saja saudara kita yang nuwun sewunya, yang mohon maaf, diberi keterbatasan. Ia punya lisan tetapi tidak bisa bicara secara baik, apalagi sempurna. Nah, kita yang diberi lisan oleh Allah secara baik dan sempurna, maka gunakanlah lisan itu hanya untuk hal-hal yang bermanfaat saja. Maka dalam hadis lain ada ungkapan kul khairan aw yasmut. Pilihannya ada dua. Kita itu hanya bicara yang bermanfaat atau diam. Jadi lisan itu boleh kita gunakan, tetapi hanya untuk hal-hal yang jika didengarkan oleh orang lain itu bermanfaat. Yang terakhir,